Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang mulia, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dan kajian kita tentang keutamaan salat, yaitu Fadailus Shalah, yang mana sumbernya masih kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karangan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Wa min zalika, dan di antara keutamaan salat adalah anna sholata tarfa'ud darajat, bahwa salat itu akan mengangkat derajat pelakunya. Orang yang sholat, ya, dalam hal ini sholat yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, sholat yang berkualitas, bukan hanya sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi sholat yang ditegakkan, yang istiqamah, yang menjaga waktunya, menjaga hak-haknya sholat, sholat yang maksimal. Maka sholat yang semacam ini fadilahnya adalah tarfa'ud darajat, akan mengangkat derajat orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, rawa Muslimun an Ma'dani ibni Abi Talhata radhiyallahu anhu qala, laqitu Saubana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'malu yudkhiluni Allahu bihil jannata. Sahabat Ma'dan bin Abi Talhah bertanya kepada Sauban, ya, seorang daripada pelayannya Rasulullah SAW. Ya Sauban, kata Talha, ceritakanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang apabila aku amalkan, dia akan menjadikan aku menjadi penghuni surga. Ma'dan mengulang 3 kali pertanyaan ini. Wahai Sauban, beritahu kepadaku amalan itu. 3 kali diulang. Kemudian setelah 3 kali ditanyakan, Sauban menjawab, Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya yang demikian itu kepada Rasulullah tentang amalan yang menjadi penyebab kita menjadi penghuni surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bikasratis sujud. Hendaklah kalian banyak-banyak sujud. Maknanya banyakin salat, sebab sujud adalah salah satu gerakan di dalam salat. Banyakin sujud, banyakin sholat, kalau kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sholat yang maktubat, bukan hanya yang mafrudat, yang wajib, bukan hanya itu, tapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baik itu rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, ataupun sholat-sholat yang lain, ya, seperti sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Banyakin ini, kata Nabi. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud illa, melainkan rafa'akallahu biha darajatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat engkau dengan sujud itu 1 derajat. 1 sujud 1 derajat, Allah angkat derajat kita. Wa hatta biha anka khati'atan, dan Allah hapuskan dengan sujud itu 1 kesalahan. Rawahu Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi hadis sahih ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat, yaitu dapat mengangkat derajat kita. Kalau bicara derajat tentu maknanya sangat luas. Mungkin derajat kehidupan kita, derajat rumah tangga kita, derajat ekonomi kita dan sebagainya.
Dan yang jelas dengan sholat yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu derajat di dalam surga itu yang lebih utama. Saudara sekalian yang saya muliakan, oleh sebab itulah kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga hak-haknya sholat, zahiran wa batinan. Hak yang zahir seperti gerakan badan kita, rukuknya, sujudnya, duduknya. Hak-hak yang batin, apa itu? Kekhusyuan kita, kekhuduan dalam sholat, penghayatan kita dalam sholat. Tentu ini menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang sejauh manakah kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, alaika bikatsratis sujud, hendaklah kalian banyakin sujud. Maka kalau kita ingin Allah angkat derajat kita, banyakin sujud, maknanya banyakin sholat. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau kita nggak mau sujud atau kita tidak melaksanakan sholat, ya udah, kita akan ada pada level yang paling bawah dalam kehidupan kita ini. Sahabat yang mulia, selanjutnya kita akan mencoba membaca hadis berikutnya. Wa an Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayiatan wa rafa'a lahu biha darajatan fastaksiru minas sujud. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahihin. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasjudu lillahi, dia sujud lillah kepada Allah, sajdatan, satu kali sujud, illa, kecuali, melainkan kataballahu lahu biha hasanatan, Allah catat bagi dia dengan sujudnya itu satu kebaikan, wa maha anhu biha sayiatan, dan Allah hapuskan dengan sujud itu satu kesalahan, wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah angkat dengan sujud itu satu derajat. Faksiru minas sujudi, maka banyaklah kalian sujud. Maka kalau kita perhatikan dalam sholat yang kita lakukan, 1 rakaat 2 kali sujud. Jadi 2 rakaat sholat subuh 4 kali sujud. Maka kalau kita menghitung secara matematika, tiap sujud satu kebaikan Allah catat, satu kesalahan Allah maafkan, satu derajat Allah angkat. Maka sehari semalam kita berapa kali sujud? Kalau kita sholat 5 waktu aja nih yang wajib, ada 14 rakaat kali 2, berarti 28 kali kita sujud kalau kita hanya menjalankan sholat yang wajib. Maka bagaimana kalau kita sholat ditambah dengan yang sunnah, sholat duha misalnya, atau sholat tahajud atau qobliyah, ba'diyah, rawatibnya, tentu makin banyak sujud yang kita lakukan dan makin banyak pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan wasilah dengan sujud tadi. Masya Allah, luar biasa saudara sekalian, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita umat Islam. Allah jadikan setiap ibadah-ibadah itu penuh dengan ganjaran pahala yang manfaatnya tentu bukan buat Allah, tapi buat kita sebagai hambanya. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh puasa kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh dengan sujud, kita yang butuh dengan ibadah, kita yang butuh dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sholat adalah kebutuhan kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Kita ingin Allah angkat derajat kita, Allah angkat derajat ekonomi kita, rumah tangga kita, ilmu kita dan sebagainya. Tapi kita kembalikan lagi kepada kemauan kita untuk banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah saudara sekalian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada 2 hadis ya tentang keutamaan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.